Hai gengs, kembali lagi bersama aku Laila di acara Bercerita Semuanya. Pada video kali ini aku akan membagikan tips and trik untuk mendapatkan beasiswa. Tentunya teman-teman yang masih di bangku SMA ataupun yang sudah berada di bangku perkuliahan ingin sekali kan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, pada video kali ini aku akan membagikan tips and triknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bercerita semaunya seputar pendidikan. Apa kabar nih adik-adik yang masih duduk di bangku SMA maupun yang ada di perkuliahan? Tentunya saya pribadi ingin sekali melihat kalian semua anak-anak yang berpendidikan di seluruh Indonesia tentunya untuk berprestasi. Nah, pada video ini aku akan memberikan kalian tips agar tetap semangat untuk berpendidikan dan tentunya untuk meraih prestasi tersebut. Tentunya dengan cara mendapatkan beasiswa. Pada tahun 2020 aku sudah mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Tentunya kalau kita mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia tidak nego-nego loh teman-teman, tidak seperti beasiswa lainnya yang hanya mendapatkan uang. Akan tetapi kalau beasiswa Bank Indonesia itu kita mendapatkan uang, kita berorganisasi dan kita mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Seperti saya contohnya ketika sudah mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia, saya mengikuti organisasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yaitu Genbi. Genbi ini merupakan perkumpulan pada mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Genbi singkatan dari Generasi Baru Indonesia. Nah, di Genbi ini kita diajarkan berbagai pengetahuan terutama skill kita, kemudian komunikasi kita, dan tata cara kita untuk berwirausaha. Teman-teman penasaran kan? Nah, ikuti terus video ini. Nah, di komunitas Genbi tentu banyak sekali hal-hal yang sudah saya pribadi ikuti, seperti capacity building, tentang kepemimpinan, tentang kewirausahaan. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini tentunya diselenggarakan secara gratis oleh Bank Indonesia untuk anak-anak generasi baru Indonesia. Dengan mengikuti Genbi ini, kita akan mengasah skill kita dan tentunya melatih komunikasi kita secara pribadi untuk lancar berbicara di depan umum, di halayak ramai, untuk mengisi acara-acara, dan tentunya anak-anak beasiswa Bank Indonesia diundang untuk menjadi pembicara. Nah, bagaimana tuh? Tertarik kan? Tidak hanya mendapatkan uang, akan tetapi juga mendapatkan ilmu. Nah, enak banget kan mendapatkan beasiswa, sudah menjadi mahasiswa yang terkenal di kampus, sudah terkenal menjadi mahasiswa yang berprestasi di kampus, dan tentunya meringankan beban orang tua kita yang ada di rumah. Oke, selamat berjuang untuk teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk menyiapkan diri mendapatkan beasiswa. Beasiswa apapun itu, tidak hanya beasiswa Bank Indonesia. Hal yang pertama yang harus kita siapkan untuk mengikuti beasiswa adalah yang pertama saya lakukan dulu itu adalah riset, kemudian rajin mencari informasi beasiswa. Karena dengan riset kita bisa mengetahui, oh beasiswa ini baik nih bagi aku, bermanfaatnya seperti ini loh nanti buat aku. Dan ketika kita melakukan riset, maka kita akan mengetahui bahwa beasiswa itu apakah diadakan oleh pemerintah ataupun ban PT swasta yang ada di Indonesia ataupun komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Karena saat ini banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di Indonesia itu menyiapkan beasiswa, seperti pemuda delegasi gitu yang dikirim ke luar negeri. Misalkan ada banyak sekali sekarang komunitas-komunitas yang menyiapkan beasiswa. Akan tetapi lebih baiknya teman-teman mengikuti beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti Bidik Misi ataupun yang diselenggarakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia seperti Bank Indonesia ataupun Bank BRI begitu. Dan lebih baiknya lagi teman-teman mengikuti beasiswa yang diselenggarakan oleh kampus teman-teman. Nah,
Tidak hanya itu, akan tetapi untuk mendapatkan beasiswa, teman-teman harus mencari informasi tentang beasiswa tersebut. Karena tanpa informasi, teman-teman tidak akan mengetahui adanya beasiswa. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah riset dan mencari informasi. Nah, hal kedua yang harus kita lakukan adalah pahami jenis beasiswa yang kita incar atau yang kita ingin dapatkan. Misalnya, saya dulu ada beberapa banyak pilihan dari dosen. Yang pertama, saya ingin digratiskan SPP karena termasuk mahasiswa yang berprestasi, UTK kalau nggak salah namanya. Kemudian waktu itu bentrokan dengan diselenggarakannya beasiswa Bank Indonesia, kemudian bidik misi. Akan tetapi saya sudah berada di 3 pilihan nih. Saya terus mencari, saya galau 3 hari, saya galau untuk mencari informasi, saya harus mengikuti beasiswa yang mana nih. Dan akhirnya saya memilih untuk mengikuti Bank Indonesia. Dan ternyata pilihan saya saat ini sangat tepat sekali, karena di beasiswa Bank Indonesia tidak hanya menekankan uang, tapi kita berorganisasi dan mendapatkan banyak sekali ilmu yang mungkin nggak kita dapatkan di beasiswa-beasiswa lain. Karena yang saya ketahui, kalau kita mengikuti beasiswa lain seperti bidik misi dan sebagainya, kita hanya dikasih fasilitas uang oleh pemerintah, tidak mendapatkan ilmu yang lain. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah persiapkan CV dan portofolio. Nah, ini menurut saya hal yang paling penting untuk kita mempersiapkan diri menerima beasiswa. Karena tanpa adanya CV, kita tidak akan diketahui oleh penyelenggara beasiswa bahwa oh, mahasiswa ini loh, prestasinya ini, pengalamannya ini di organisasi. Dan portofolio itu juga untuk mempersiapkan diri kita untuk mengetahui bahwa penyelenggara mengetahui kita pernah mengikuti organisasi apa, pengalaman kita kepada masyarakat apa gitu. Karena seperti halnya saya pernah mengeluarkan CV ke beberapa penyelenggara, oh CV saya sangat baik dan tentunya dengan dukungan prestasi-prestasi dengan pengalaman organisasi dan tentunya pengabdian kepada masyarakat. Tanpa kita mengabdi kepada masyarakat, kita tidak akan terlalu dilirik oleh penyelenggara beasiswa. Seperti saya misalnya telah mendirikan taman bacaan masyarakat di desa saya. Oh, itu sebuah pengabdian kepada masyarakat. Prestasi saya seperti ini, lomba menulis maupun lomba-lomba yang diselenggarakan oleh duta-duta atau pemerintah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Begitu. Kemudian organisasi-organisasi yang pernah kita ikuti seperti apa? Misalkan di kampus ataupun di luar kampus, organisasi apa yang pernah kita ikuti. Menurut saya itu sangat penting sekali sih, karena itu mendongkrak penyelenggara untuk melirik kita untuk mendapatkan beasiswa, teman-teman. Jadi kalau ingin mendapatkan beasiswa, perluas wawasan, dan tentunya untuk teman-teman yang masih SMA dan sedang berada di bangku perkuliahan, jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan cara berbanyak pengalaman dan mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus kalian. Oke, tetap semangat. Oke, hal keempat yang aku lakukan adalah menghubungi penyelenggara beasiswa. Nah, ini sih untuk memastikan saja apakah benar atau tidak beasiswa ini diselenggarakan oleh penyelenggara gitu. Karena ada banyak sekali beberapa komunitas atau organisasi lainnya menyelenggarakan beasiswa, telah menyebarkan pamflet dan segala macam, dan itu hanya penipuan. Dan hati-hati untuk teman-teman, dan sebaiknya untuk menghubungi penyelenggara apakah beasiswa ini benar atau tidak dan persyaratannya apa saja. Itu penting sekali untuk ditanyakan. Kemudian yang kelima adalah mendiskusikan dengan guru atau TU yang ada di sekolah kalian ataupun yang sudah di kampus, mendiskusikannya dengan kaprodi atau guru-guru atau dosen-dosen kalian. Ini sangat penting karena nanti dosen atau guru kalian akan membimbing kalian, oh bahwa ini beasiswanya baik untuk kamu, ini ada manfaatnya untuk kamu gitu. Ibaratnya gini, guru atau dosen itu memberikan kita arahan atau pencerahan tentang beasiswa-beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah atau PT swasta yang ada di Indonesia. Itu sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki keterampilan menulis dan berbicara. Ini poin yang sangat penting, memperbaiki keterampilan menulis dan berbicara. Karena nanti kita akan
di persyaratan beasiswa biasanya persyaratannya adalah menulis essay. Di sana keterampilan menulis teman-teman akan dilihat. Seperti saya sebenarnya tidak pernah belajar menulis, akan tetapi saya sudah menekan beberapa buku solo maupun bersama penulis-penulis yang ada di Indonesia lainnya. Ini sangat penting perbaiki menulis, tentunya dengan di essay tersebut kita akan menceritakan berbagai pengalaman kita, apakah kita termasuk apa kegiatan kita sehari-hari, kemudian pengalaman organisasi dan sebagainya. Nah, kemudian skill berbicara ini sangat ditentukan oleh tim penyelenggara atau tim penilai penerima beasiswa. Karena dari berbicara kita, dari komunikasi kita akan diketahui bahwa kita orangnya seperti ini. Apakah kita sopan atau tidak, etika kita bagus atau tidak, begitu. Karena seperti kita berkomunikasi seperti ini sudah diketahui gitu. Kita sifatnya seperti apa sih, pribadi kita seperti apa sih? Apakah benar kita anak sosial atau peduli kepada masyarakat atau gimana gitu. Dan untuk memperbaiki skill berbicara ini tentunya teman-teman harus sopan, benar-benar menjaga etika ketika diwawancarai oleh tim penyelenggara beasiswa. Misalkan contoh, halo selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan tim penilai menelpon kalian melalui daring ataupun offline gitu. Kalian harus menjawab itu dengan lemah lembut, dengan mengutamakan etika kalian. Tidak boleh ceroboh ataupun menceletuskan kata-kata yang tidak ngeh atau tidak baik untuk kalian sendiri gitu. Jadi itu 6 tips. Jadi itu 6 tips trik untuk mendapatkan beasiswa dari saya pribadi, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan bantu saya untuk tetap semangat membuat konten dengan cara like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Bye-bye. Selamat beraktivitas.